Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul karim. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Para ikhwatul iman, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, khususnya peserta pengajian di Nurul Hidayah. Alhamdulillah kita jumpa kembali di acara ta'lim kita yang dalam kondisi seperti ini kita tetap waspada, kita tetap jangan pernah jauh dari Allah, semakin dekat dengan Allah. Semoga para hamba Allah kita semua adalah orang-orang yang mendapatkan perlindungan dan pertolongan Allah, khususnya terhindar dari wabah yang saat ini tengah melanda umat manusia di muka bumi ini. Semoga kita juga berdoa kepada Allah, wabah COVID-19 ini semoga semakin cepat punah, hilang, dan kembali dalam keadaan normal, sehingga kita semua bisa menunaikan beraneka aktivitas kita. Para ikhwatul iman, hamba-hamba Allah yang dirahmati Allah, kajian kita pada kesempatan kali ini melanjutkan surat Al-A'raf yang pada pertemuan sebelumnya adalah ayat 201. Kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat yang ke 202. Namun sebelumnya, sebagaimana biasa, disunahkan untuk kita berdoa, doa talabul ilmi, doa mencari ilmu, doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin. Allahumma amin. Silahkan yang ingin mengikuti taklim kajian surat Al-A'raf ayat yang ke-202. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Yang terjemahannya wa ikhwanuhum, dan saudara-saudara mereka, maksudnya teman mereka. Yang dimaksud mereka ini adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik,
orang-orang yang zalim, orang-orang yang munafik, orang-orang yang belum mau menerima kebenaran Allah. Yamuddunahum. Nah, saudara-saudaranya, teman-temannya itu sekaligus juga teman-teman setan senantiasa membantu, menolong mereka fil ghayyi, di dalam kesesatan. Thumma, kemudian la yuqsirun, mereka tidak henti-hentinya. Para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, ini melanjutkan ayat yang sebelumnya. Sebelumnya adalah sifat atau kriteria orang-orang yang bertakwa, di mana pada ayat yang ke-201 salah satu sifat orang-orang yang bertakwa adalah apabila mereka digoda dengan gangguan-gangguan setan. Jadi tidak mustahil orang yang bertakwa justru akan semakin banyak godaan, akan semakin banyak gangguan, rayuan setan. Namun pada saat mereka diganggu, digoda, terkena dengan gangguan-gangguan setan, tadzakkaru, segera berzikir, segera ingat, segera sadar. Faidahum mubsirun, dan serta-merta pada saat itu pula orang-orang yang bertakwa segera melihat atas segala kelalaian, kekhilafan, dan kesalahan. Saya kira ayat yang 201 ini hampir senada dengan yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-135, di mana Allah menyampaikan dalam firman-Nya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan apabila mereka, maksudnya sama orang-orang yang bertakwa, ini salah satu sifat orang-orang yang bertakwa tuh, apabila mereka melakukan fahisyatan, sesuatu yang keji, kekejian apapun bentuknya, au zalamu anfusahum, atau mereka menganiaya diri mereka sendiri. Makna menganiaya diri mereka sendiri itu berbuat dosa. Namun pada saat mereka mengerjakan sesuatu yang keji atau mereka melakukan dosa, menganiaya diri mereka sendiri, zakarullah, kalau dalam surat Ali Imran, zakarullah, segera ingat kepada Allah. Saudara-saudara, coba perhatikan, Al-Quran menyampaikan kalimatnya itu indah. Jadi dari zalamu anfusahum langsung zakarullah, pertanda bahwa ingatnya kepada Allah itu tidak ada jeda waktu, tidak ditunda-tunda, segera. Jadi tidak summa zakaru atau tidak wa zakaru atau tidak fa zakaru, tapi zakarullah. Ini menunjukkan bahwa ingatnya kepada Allah saat mereka melakukan dosa tadi, kekejian atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah. Bukan cuma itu saja, fastaghfaru lidzunubihim, segera lalu mereka memohon ampun karena dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba, dan dia pun yakin bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa apapun. Dosa yang pernah dia lakukan tersebut
tidak akan ada yang bisa mengampuni illallah, kecuali yang akan mengampuni hanya Allah. Kemudian sifat yang berikutnya, walam yusirru ala ma fa'alu, dan orang yang bertakwa tidak akan pernah mengulang kembali perbuatan yang keji tadi. Tidak akan mengulangi kezaliman atau menganiaya diri sendiri. Jadi cukup saat itu menjadi yang terakhir melakukan dosa. Itu pun segera ingat kepada Allah, segera memohon ampun kepada Allah, dan tidak mengulang kembali. Wahum ya'lamun, dan mereka pun yakin, mereka pun sadar, mereka mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah dimurkai oleh Allah. Ini hampir senada dengan ayat yang ke-201. Jadi dalam surat Ali Imran pun sama. Banyak gangguan, banyak godaan-godaan dari setan. Justru para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, semakin bertakwa kepada Allah, yakin setan dan bala tentaranya, setan dengan saudara-saudaranya, setan dengan para pengikutnya akan mencoba untuk mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengganggu, menggoda orang-orang yang bertakwa agar tidak menjadi orang yang bertakwa. Makanya kemarin kita sedikit bahas bahwa semakin bertambah iman, semakin bertambah taat kepada Allah, semakin taqarrub, dekat dengan Allah, semakin takut kepada Allah, semakin tumbuh rasa kecintaan kepada Allah, semakin rajin ibadah apapun, semakin gemar melakukan amal soleh dan seluruhnya perintah-perintah Allah, maka akan semakin banyak godaan dan gangguan. Namun yakin, kalau kita yakin kepada Allah, selama dia ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu memberikan pertolongannya, akan selalu melindunginya. Nah, para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, pada ayat yang ke-202 ini pun Allah menyampaikan bahwa wa ikhwanuhum, dan saudara-saudara mereka, teman-teman mereka, teman-teman setan. Siapa teman-teman setan? Ya orang kafir, orang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Yamuddunahum, selalu membantu mereka, membantu setan. Jadi setan punya planning, setan punya rencana. Nah, rencana setan itu dibantu oleh orang-orang kafir ini. Fil ghayyi, di dalam kesesatan. Jadi kalau ada seseorang yang tadinya baik, kemudian mendapatkan gangguan, digoda, sehingga melakukan hal yang buruk, ini tandanya orang tersebut sudah dirasuki dengan godaan setan. Sholat yang tadinya rajin menjadi belang, yang biasanya sholat di awal waktu ditunda-tunda hingga diakhirkan, dan lain sebagainya. Sehingga berusaha agar orang yang tadinya baik untuk menjadi buruk, yang tadinya taat untuk gemar melakukan maksiat. Ini menjadi agenda setan. Jadi jangan heran bila seseorang yang semakin hari semakin bertakwa, semakin rajin ibadahnya, semakin bertambah yakin, keyakinannya, semakin bertambah imannya, semakin kokoh, semakin kuat, maka ujian dan cobaan pun tidak akan berhenti.
Kemudian di akhir ayat 202, summa la yuqsirun. Kemudian mereka tidak akan berhenti, maksudnya tidak akan henti-hentinya, terus akan menggoda, akan mengganggu, sehingga kalau sudah terjerumus ke dalam kesesatan, biasanya setan berlepas diri, mencari mangsa berikutnya. Jadi khusus bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa, akan selalu dimanapun, kapanpun, siang, malam, sore, pagi, akan mendapatkan godaan-godaan dari setan. Itu yang dimaksud pada ayat yang ke-202. Bahkan para hamba Allah ikhwatul iman yang dirahmati Allah, kalimat yamuddunahum yang tadi diterjemahkan, mereka membantu setan fil ghayyi, di dalam kesesatan. Ibnu Katsir memberikan makna kata yamudduna, itu artinya menambah. Maksudnya supaya melakukan dosanya itu semakin bertambah. Bukan hanya dia menjadi seorang penjudi, tapi menjadi seorang peminum, seorang pendengki. Semakin banyak dosa yang dia perbuat, berarti ini keberhasilan setan dan sekutu-sekutunya. Ini menurut penafsiran dari Ibnu Katsir. Tapi diakhiri ayat yang ke-202 ini dengan summa la yuqsirun. Kemudian mereka tidak henti-hentinya. Ada juga sebagian ahli tafsir memberikan makna summa la yuqsirun, sesungguhnya setan itu senantiasa terus akan menyesatkan manusia dan tidak akan pernah berhenti. Subhanallah. Coba. Ali bin Abi Thalib pun serta Ibnu Abbas memberikan penafsiran terhadap ayat wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun yang diterjemahkan oleh beliau-beliau, dan teman-teman mereka, maksudnya teman-teman orang-orang kafir, orang-orang fasik tadi, membantu setan dalam rangka menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan berhenti terus-menerus menyesatkan manusia. Kata yuqsirun berasal dari kata aksoro. Aksoro berasal daripada kosor. Kosor itu ringkas. Jadi kalau la yuqsirun, tidak diringkas, maksudnya terus-menerus. Kurang lebih begitu makna menurut bahasa. Nah, para hamba Allah ikhwatul iman yang dirahmati Allah, jadi dari ayat yang ke-202 kita yakin betul ini informasi dari Allah bahwa orang-orang yang bertakwa selalu akan mendapatkan godaan yang bertubi-tubi. Setan berikut dengan bala tentaranya dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik, terus akan membantu kepada orang-orang yang bertakwa supaya berada di dalam kesesatan, dan mereka tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun. Jadi pada saat demikian ini, yang akan menjadi senjata bagi orang-orang yang bertakwa adalah tadzakkaru, berzikir, mengingat Allah, mengingat keagungan dan kebesaran Allah. Kemudian ayat 203, wa idza lam ta'tihim bi ayatin, wa idza, dan apabila, lam ta'tihim, kamu tidak datang kepada mereka,
biayatin dengan membawa satu ayat. Qalu mereka berkata, dalam hal ini adalah orang-orang kafir. Asalnya orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin, mereka berkata, laulajtabaitaha, mengapa engkau tidak membuat sendiri ayat tersebut? Qul, katakan ya Muhammad, innama attabi'u, sesungguhnya aku hanya mengikuti ma yuha, sesuatu apapun yang diwahyukan ilayya kepadaku, mir rabbi, dari Tuhanku. Hadza, inilah, basairu, pandangan, maksudnya pandangan hidup, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wahudan, dan juga petunjuk, warahmatun, dan sekaligus menjadi rahmat, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Para hamba Allah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah, jadi ayat yang ke-203 ini, di dalam beberapa riwayat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila pergi berjumpa terutama dengan orang-orang kafir Quraisy, biasanya beberapa pertemuan sering beliau menyampaikan ayat-ayat Allah yang diwahyukan kepada beliau, disampaikan kepada mereka. Kemudian berjumpa lagi bila turun wahyu, jumpa lagi dengan mereka, dibacakan kepada mereka ayat-ayat yang diwahyukan. Nah, suatu ketika pada saat berjumpa beliau dengan mereka, beliau tidak membacakan, tidak membawa satu ayat pun. Karena pada saat turunnya Al-Quran itu, ya tergantung dalam situasinya. Kalau ada sebuah peristiwa yang memang dibutuhkan, Allah turunkan. Kalau memang tidak ada yang dibutuhkan, Allah tidak menurunkan. Nah, suatu ketika pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan orang-orang kafir, beliau tidak membawa satu ayat pun. Karena di dalam ayat ini, biayatin, masih menggunakan isim nakirah. Tidak membawa kepada mereka, kepada orang-orang kafir, biayatin, satu ayat pun. Kenapa? Karena tidak diwahyukan. Belum diwahyukan kepada beliau, maka beliau tidak menyampaikan. Nah, pada saat Nabi berjumpa dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik nih, kaum musyrikin, kaum fasik, tidak membacakan satu ayat pun, tidak membawa satu ayat pun. Qalu, mereka berkata, laulajtabaitaha, hai Muhammad, kata mereka, kenapa engkau tidak membuat aja sendiri ayat-ayat tersebut? Biasanya kan membawa, dibacakan kepada kami. Sekarang kok nggak bawa? Kenapa nggak bikin aja sendiri, kata mereka, ayat tersebut. Lalu Allah menyampaikan kepada beliau, pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innama attabi'u, ya Muhammad, qul, katakanlah, sesungguhnya attabi'u, aku ini hanya mengikuti ma yuha, apa yang diwahyukan. Ini karena bentuknya bentuk isim fi'il majhul, atau dalam bentuk pasif. Yuha, yang diwahyukan. Kalau yuhi, mewahyukan. Kalau yuha, diwahyukan. Innama attabi'u ma yuha, aku ini hanya mengikuti apa yang diwahyukan ilayya, kepadaku, mir rabbi, dari Tuhanku, dari Rabbku. Para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, mengapa ayat ini tidak
menggunakan ma yuha ilayya minallah. Kenapa? Tapi menggunakan mir rabbi. Karena yang dihadapi ini kan orang-orang kafir, kaum musyrikin yang belum tentu mengenal Allah. Tapi kalau diungkap dengan kata Rabbi, itu mereka lebih memahami. Disitulah indahnya Al-Quran, gaya bahasanya, sastranya, gramatikanya, subhanallah. Hadza basair. Nabi pun langsung menjelaskan kepada mereka, juga kepada umat manusia, juga kepada orang-orang yang beriman. Hadza basair. Kata basair adalah bentuk jamak dari kata basir. Melihat. Bukan bashir. Kalau bashir itu pembawa berita gembira. Ini basir, pakai son. Basair. Pandangan-pandangan. Pandangan hidup. Jadi siapa manusia yang ingin selamat, yang tidak ingin celaka, yang ingin tenang, ingin bahagia, hadza basair. Inilah pandangan hidup mir rabbikum, dari Tuhanmu. Wahudan, dan juga Al-Quran. Tentunya di sini yang dimaksud adalah Al-Quran. Wahudan, Al-Quran pun menjadi petunjuk. Warahmatun, dan juga Al-Quran menjadi rahmat, kasih sayang. Liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, dari ayat ini jelas bahwa sentimennya orang-orang kafir, kaum musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak henti-hentinya. Membencinya kepada beliau terus menerus. Nah, dari ayat yang dikaji pada kesempatan kali ini, bahwa satu, ayat yang ke-202, bahwa setan tidak akan berhenti kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Tetap mereka akan membantu, akan mendukung, bahkan kalau bisa menambah agar manusia semakin sebanyak-banyaknya manusia bisa sesat, dan mereka tidak akan berhenti sampai kapanpun. Kemudian pada ayat yang ke-203, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjumpai mereka tidak membawa ayat Al-Quran yang diwahyukan, mengingat tidak diturunkan saat itu. Kemudian mereka berkata agar Nabi sendiri membuat ayat tersebut. Namun Allah langsung maha mendengar apa yang diucapkan oleh mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, "Qul ya Muhammad, katakan, innama attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi." Aku semata-mata hanya mengikuti sesuatu yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Aku tidak pernah minta kepada Allah supaya diwahyukan, tapi Allah maha tahu, Allah maha mendengar, Allah maha menyaksikan, Allah maha melihat. Dan sekaligus bahwa yang kita kaji yang berupa Al-Quran ini, nilainya adalah satu, basair, adalah pandangan hidup, way of life. Mir rabbikum, from your God, dari Tuhanmu. Wahudan, sekaligus
menjadi petunjuk, manual books-nya, warahmatun, dan rahmat yang penuh dengan kasih sayang. Di mana kasih sayangnya, seluruh isi Al-Quran itu adalah merupakan kasih sayang liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Bila ada perintah Allah, itu tandanya Allah sayang. Bila ada ayat yang bernuansakan larangan, itu pun adalah kasih sayang dari Allah. Makanya para ikhwatul iman yang dirahmati Allah, coba perhatikan Al-Quran yang 30 juz ini, maka jumlah ya ayyuhalladzina amanu dibanding dengan ya ayyuhan nas, jelas ya ayyuhalladzina amanu lebih banyak. Mengapa demikian? Berarti Allah lebih perhatian kepada orang-orang yang beriman ketimbang kepada manusianya. Manusia pun diperhatikan Allah, tetapi orang-orang yang beriman sering dipanggil, sering diseru oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Sebentar lagi hanya tinggal nunggu hari akan hadir, akan datang bulan Ramadan. Maka di dalam ayat pun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa. Allah tidak menyebutkan ya ayyuhan nas kutiba alaikumussyam, tidak. Sebab Allah tahu, maha tahu, andai kata puasa ini, saum ini diwajibkan kepada manusia, banyak yang tidak akan melakukan. Tapi jika diserukan, diperintahkan kepada orang-orang yang beriman, pasti orang-orang yang beriman akan menyambutnya. Karena perintah apapun perintah Allah merupakan rahmatun, kasih sayang dari Allah. Demikian para hamba Allah ikhwatul iman yang bisa kita kaji setiap dalam pertemuan. Mungkin hanya 2 ayat yang kita kaji. Moga-moga walaupun hanya 2 ayat ada manfaatnya buat kita semua. Dan sekali lagi, semoga Allah berikan perlindungan, Allah berikan pertolongan kepada kita semua dari segala godaan dan gangguan-gangguan setan. Dan juga mungkin dalam kondisi saat ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghindarkan, menjauhkan kita ya dari virus yang sedang melanda, yang sedang mewabah di muka bumi ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus-virus tersebut. Amin. Amin. Allahumma amin. Demikian para hamba Allah. Semoga ada manfaatnya, khususnya buat saya dan juga para ikhwatul iman semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.